Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh ku dengar. Ya Tuhan. Salam Patunggilan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan membangun ibadah keluarga yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Untuk mengawali ibadah kita saat ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala di dalam doa. Di dalam hati kita masing-masing mengakui yang demikian. Inilah kami ya Tuhan, bersama dengan anggota keluarga kami, membangun ibadah. Dan ibadah saat ini hanya kami lakukan dengan percaya. Kuasa Allah Bapa, Sang Pencipta alam semesta, Tuhan Yesus Kristus, sebagai sumber keselamatan kami yang sejati. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jumaat nomor 305. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Ku mengasihi Yesus Tuhanku, penghiburkanlah hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Ku mengasihi Yesus selamanya. Sabda dan Roh-Nya menyucikan daku, aib dosaku sudah Ia basuh. Ku dibarui turut ceritanya. Mari saudara-saudaraku, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan juga kebersamaan yang boleh kami bangun dengan anggota keluarga kami di dalam ibadah saat malam hari ini. Ya Bapa, kami menyadari ini semua merupakan berkat dan juga cinta kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Jikalau sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan sebagian dari isi firman-Mu, kami menyediakan hidup kami seutuhnya. Kami menyediakan pikiran dan hati kami ya Tuhan, agar apa yang Tuhan firmankan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 yang demikian sabda Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yang menjadi ayat nas dan kita renungkan pada malam hari ini, kita fokuskan pada ayat 21 yang demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, apakah saudara-saudara mengasihi Tuhan? Jika saudara menjawab iya, apakah buktinya? Setiap minggu saya ke gereja. Saya sudah terlibat dalam pelayanan. Bahkan saya adalah penyandang dana besar bagi pembangunan gereja. Benarkah ini sudah menjadi bukti atau ukuran bahwa kita ini mengasihi Tuhan? Bila hal itu kita lakukan hanya sebatas realitas lahiriah saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 30, di sana dituliskan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan." Kata segenap berarti menempatkan Tuhan ini pada skala prioritas utama di dalam hidup kita. Kita menjadikan Tuhan ini sebagai subjek yang maha kasih satu-satunya. Tuhan itu yang nomor satu. Dialah yang senantiasa mengasihi kita, yang menguasai segala hal yang kita miliki. Jadi tidak ada siapapun dan apapun yang bisa menggeser atau menggantikan posisi Tuhan ini di dalam hidup kita. Inilah yang disebut mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun seringkali kita mencintai uang atau harta lebih daripada Tuhan. Mencintai pekerjaan lebih daripada Tuhan. Waktu-waktu kita banyak tersita untuk perkara-perkara duniawi. Sehingga terkadang kita ini melupakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Misalkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, dulu ketika belum mempunyai pekerjaan, dia sibuk untuk mencari pekerjaan. Nah, setelah mendapatkan pekerjaan, karena disibukkan oleh pekerjaannya itu, sehingga dia tidak mempunyai waktu entah untuk beribadah atau untuk berdoa secara pribadi. Ya, ini kadang yang menjadi alasan orang untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti memberikan segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai, untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Artinya kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, tunduk pada kehendak-Nya, taat melakukan firman-Nya, memegang teguh janji-Nya, dan rela dididik atau dibentuk oleh Tuhan. Tadi juga sudah disebutkan, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi kasih itu bukan teori, tetapi kasih itu adalah praktek di dalam kehidupan sehari-hari.
maka jadilah pelaku firman. Sebab Tuhan sendiri juga memberikan sabdanya yang demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Di Matius pasal 7 ayat 21. Mari kita berusaha melakukan firman Tuhan sebagai bukti kita ini mengasihi Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita bersama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sabda Tuhan yang indah ini kita respon dengan nyanyian dari Kidung Jumat 305. Kita nyanyikan bait 4 dan 5. Ku mengasihi Yesus sobatku, dan seterusnya. Ku mengasihi Yesus sobatku, ketika aku bagaikan anak-anak, jalan tertatih, waktu mau melangkah, ku dipegang tangannya yang teguh. Ku mengasihi Yesus tak henti, rela ku pikul salib dan bebannya, kan ku lakukan titah dan pesannya. Jangan olehku Tuhanku sedih. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kehidupan kami sehari-hari. Sebagai umat milik-Mu, kami seringkali menerima pengajaran untuk hidup di dalam kasih. Firman-Mu saat ini menegaskan bahwasanya jikalau kami mengasihi Tuhan, satu hal yang harus kami lakukan, yaitu melakukan kehendak Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Bapa, jikalau mungkin selama perjalanan kehidupan kami masih belum bisa melakukan kehendak-Mu, kami mohon Kau berikan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Kami dimampukan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, mengasihi anggota keluarga kami, sebagai bukti bahwasanya kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Malam hari ini kami juga mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan agar persembahan ini menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan pelayanan di jemaat-Mu yang ada di GKJW Jemaat Mojo Agung. Tangan-tangan yang telah mengaturkan persembahan
Kami percaya Tuhan memberkati di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, dan juga di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang berjuang untuk mengatasi wabah virus corona, baik sebagai tenaga medis, sebagai pejabat pemerintah, relawan, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga setiap upaya yang kami lakukan dapat mengatasi mewabahnya virus corona ini. Inilah ya Tuhan kehidupan kami, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu kita akhiri kebaktian keluarga saat ini dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 305. Kita nyanyikan bait yang ke-6. Ku mengasihi Yesus yang teguh, memimpin daku sampai aku mati. Di saat itu dosa tiada lagi, dan ku lega memuji Tuhanku. Mari kita mohon berkat di hadapan Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberikan kekuatan dan hikmat-Nya bagi kami pribadi lepas pribadi untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh dengan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.